Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pada hari ini kami dapat berkumpul bersama-sama untuk beribadah di hadapan-Mu. Kami mempersiapkan hati kami, diisi oleh kebenaran Tuhan. Karena kami membutuhkan firman-Mu. Hati kami haus akan kebenaran-Mu. Penuhilah hati kami, segarkanlah jiwa kami, supaya kami dapat menikmati kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah ini. Kami menyerahkan semua peralatan, menyerahkan hamba-Mu yang terbatas, supaya nyata bahwa kuasa-Mu yang tidak terbatas, yang sedang bekerja di tengah-tengah kami, sehingga setiap jemaat-Mu baik yang hadir maupun yang mengikuti secara online mendapatkan berkat yang khusus. Karena Allah yang kami percaya, Allah yang tidak terbatas, Allah yang bekerja di segala tempat. Karena itu Allah itulah yang kami andalkan, akan menyatakan diri kepada kami masing-masing. Kami siap mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Mari kita membaca dari Injil Yohanes pasal yang kedua. Ayat 23 sampai 25. Yohanes pasal yang kedua, ayat 23 sampai 25. Kaum Bapak ayat 23, kaum Ibu 24, muda-mudi 25. Yohanes pasal 2 ayat 23 sampai 25 dimulai dari kaum Bapak ayat 23, 23 ya. Dan sementara ia di Yerusalem selama ia puasa, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Dan orang tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Ya, tema khotbah kita hari ini kemahatauan Yesus. Kemahatauan Yesus ya. Mengapa Tuhan Yesus tidak mempercayakan dirinya? Ini sering sekali pertanyaan bagi beberapa orang. Mengapa kalau banyak orang percaya tapi Yesus tidak mempercayakan dirinya? Bukankah dia rindu supaya semua kita percaya? Tetapi di dalam nas yang kita baca hari ini justru banyak orang percaya. Kapan orang banyak ini percaya? Sesudah melihat tanda-tanda, sesudah melihat banyak mujizat terjadi, maka orang banyak percaya kepada Yesus. Tapi Yesus tidak mempercayakan diri kepada mereka. Mungkin kita juga ada yang bertanya, saya sudah lama belajar. Saya sudah lama belajar firman, tapi kok Tuhan belum mempercayakan dirinya. Orang lain sebentar belajar, langsung dia percaya. Langsung Tuhan mempercayakan diri. Kepada saya kok tidak? Nah, jawabannya kita bisa melihat apa perbedaan orang banyak dengan murid. Murid-murid pada pasal 2 ayat 11, di situ juga murid-murid sesudah melihat air berubah menjadi anggur, di situ mereka percaya. Tapi Tuhan Yesus tidak mencela mereka. Di dalam pasal 2 ayat 23 di sini dikatakan bahwa mereka orang banyak sama-sama melihat tanda. Murid melihat tanda, orang banyak melihat tanda. Lalu sama-sama percaya. Tetapi muridnya yang percaya, dia diam saja. Orang banyak yang percaya, dia tidak percayakan diri. Ini mungkin banyak orang berpikir Tuhan Yesus ini ya membeda-bedakan orang. Tuhan Yesus ini hanya membela muridnya. Orang banyak kok tidak. Mengapa murid
muridnya percaya waktu pasal 2 ayat 11 dia diam aja? Kenapa pasal 2 ayat 24 dia tidak percayakan dirinya? Sama-sama ada mujizat. Melalui mujizat mereka percaya, tetapi ada yang percayanya konsisten. Ada yang percaya situasi. Ya, ini membedakan antara murid dengan orang banyak. Perbedaannya, murid itu imannya konsisten. Bagaimana iman konsisten? Tuhan harapkan iman kita konsisten. Bukan antusias, tapi sementara. Orang banyak ini sangat antusias ketika melihat mujizat. Mereka langsung percaya. Tetapi nanti, ketika ada masalah, ketika ada persoalan, ketika ada kesulitan, mereka mundur. Ini namanya tidak konsisten. Iman yang tidak konsisten itu membuat Tuhan Yesus tidak setuju. Maka kita perhatikan waktu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan. Semua pada waktu makan kenyang, mereka antusias sekali. Mereka percaya kepada Yesus. Tetapi akhirnya mereka yang banyak ini, yang antusias ini, pada waktu Yesus tidak menunjukkan kuasanya, ketika Yesus kelihatan seperti orang lemah, pada waktu Yesus ditangkap, tidak melawan, mereka ikut menyerahkan. Mereka ikut mengolok-olok. Mereka ikut menyalibkan Tuhan Yesus. Mereka sudah melihat tanda. Mereka sudah mengalami kenyang dengan 5 roti 2 ikan, mengalami mujizat. Tapi begitu Yesus tidak menunjukkan kuasanya yang hebat, Yesus diam, Yesus ditangkap, Yesus diserahkan untuk disalibkan, tidak melawan, tidak menunjukkan keperkasaannya, maka orang banyak yang telah makan itu ikut berseru-seru. Apa seruan mereka? Salibkan dia! Salibkan dia! Saudara, inilah iman yang tidak konsisten. Iman yang berubah-ubah. Apa yang mengubah imannya? Situasi, keadaan, situasi yang menguntungkan, situasi yang mendapatkan berkat. Hore, puji Tuhan. Situasi yang kelihatannya Tuhan diam, Tuhan tidak menyatakan kuasanya. Di situ banyak orang mencela, mengejek, mengolok-olok Tuhan. Inilah yang terjadi, saudara-saudara. Maka kita melihat pada pasal 6 juga, ketika Tuhan Yesus mengajar dengan keras, banyak yang pergi meninggalkan dia. Banyak yang pergi, kenapa? Perkataan Yesus ini keras. Berarti dia mau perkataan Tuhan hanya untuk mujizat, berkat yang enak. Begitu perkataan keras, tubuhku adalah makanan, darahku adalah minuman. Ini keras bagi mereka. Kenapa? Karena bagi mereka bukan tubuh Yesus yang menjadi roti. Roti itu yang makanan biasa. Kok tubuhnya yang dikatakan roti? Tubuhku adalah roti dan darahku adalah minuman. Engkau harus makan, engkau harus minum. Mereka tidak bisa mencerna. Mereka tidak mengerti akan hal itu, saudara. Sehingga mereka banyak yang meninggalkan Yesus. Berarti banyak orang banyak ini pun ikut-ikut Yesus. Orang banyak ini pun percaya Yesus. Tuhan tahu tujuannya apa. Oh, karena sudah ada mujizat. Lalu percaya Yesus, dapat lagi mujizat. Ikut Yesus, dapat lagi mujizat. Ya, itu tujuan orang banyak.
Jadi sebenarnya kita melihat di antara murid-murid Tuhan Yesus pun ada yang tidak konsisten. Ada 12 murid yang dipilih oleh Tuhan. Satu di antaranya yang bernama Judas Iskariot tidak konsisten. Kenapa? Karena dia sebagai bendahara, dia memegang keuangan, tetapi hatinya bukan melekat kepada Tuhan. Hatinya melekat kepada uangnya, melekat kepada materinya. Sehingga uanglah yang membuat dia mati bunuh diri, saudara. Jadi ketika kita katakan aku percaya, aku pengikut Yesus, ini akan terlihat dalam perjalanan iman kita. Bukan awalnya, saudara ya. Bukan hanya pada awalnya. Awal kita mendapat berkat, lalu kita percaya. Tapi di tengah perjalanan, Tuhan izinkan ada persoalan, ada masalah, ada kesulitan. Apakah iman kita tetap konsisten? Atau pada waktu semua beres, baru percaya Tuhan. Aku ikut Engkau Tuhan. Tapi ketika ada masalah, aku tinggalkan Engkau Tuhan. Ini tidak konsisten. Maka Tuhan berharap supaya kita punya iman yang konsisten dalam semua situasi, dalam semua keadaan. Maka beriman itu adalah melalui pengenalan yang benar akan siapa Yesus. Kalau pengenalan kita, Yesus itu hanya pemberi berkat saja, ini tidak akan membuat kita konsisten. Kalau pengenalan kita akan Yesus semuanya beres saja, maka iman seperti itu tidak akan konsisten. Kita perhatikan dari Roma 10 ayat 17 apa yang dikatakan tentang iman. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman timbul bukan dari mukjizat, tetapi iman kita timbul dari pendengaran. Apa yang sering kita dengar? Pendengaran akan firman Kristus, mendengar tentang Kristus, mengenal tentang Kristus. Pengenalan itu membuat muncul iman. Siapa yang sering mendengar tentang berita Kristus, siapa yang sering belajar tentang Kristus, maka pengenalannya akan Kristus semakin benar. Dan ketika pengenalan kita kepada Kristus semakin hari semakin benar, itulah yang membuat ada iman. Iman timbul, iman muncul dari pendengaran, dan yang didengar adalah firman Kristus. Kalau yang kita dengar perkataan manusia takkan membuat kita beriman. Kalau yang kita dengar adalah kata-kata manusia, tidak akan membawa kita kepada pengenalan yang benar akan Yesus. Tapi kalau firman yang kita dengar itu akan membuka hati kita, membuka pikiran kita, membuat kita semakin mengenal. Maka tak kenal maka tak sayang. Ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Bagaimana kita kenal kalau jarang kita belajar? Bagaimana kita kenal kalau jarang kita dengar? Seseorang bisa saling kenal kalau sering sama, ya. Bagaimana kita tahu sifatnya? Bagaimana kita tahu pikirannya? Bagaimana kita tahu latar belakangnya? Apa kesukaannya? Kalau sering sama. Tapi kalau kita jarang bertemu, jarang ngobrol, jarang bertukar pikiran, jarang komunikasi, maka kita tidak saling mengerti. Kita tidak saling kenal satu sama lain. Tapi kalau kita terus bertemu, terus ngobrol, terus tukar pikiran, kita bisa mengenal mereka. Mengenal orang yang kita terus komunikasi dengan dia. Oh, sifatnya seperti ini.
kesukaannya ini, karakternya begini, ya, tipe orangnya seperti ini. Nah, coba yang paling dekat dengan kita adalah keluarga kita. Yang paling sering sama dengan kita adalah orang tua kita, anak kita. Itu yang paling tiap hari kita sama. Pasti kita sudah menjiwai dia. Bagaimana kita menjiwai dia? Oh, makanan kesukaan anakku ini, ya, film yang dia suka ini. Tahu menjiwai. Tapi kalau kita jarang sekali bersama, kita tidak akan saling kenal. Nah, bagaimana kita mengenal Tuhan lebih dalam? Kalau firman jarang didengar, firman Tuhan jarang kita dengar, karena pendengaran akan firman memunculkan iman. Nah, saudara-saudara, pernahkah kita mendengarkan firman tiap-tiap hari kepada anak-anak kita? Atau kita sendiri? Kita sendiri yang mana lebih banyak kita dengar? Berita-berita TV, berita-berita tetangga, kabar-kabar orang lain, daripada perkataan Kristus. Mana lebih banyak? Karena yang mana yang paling banyak kita dengar, pasti itu mempengaruhi kehidupan kita. Apa yang kita dengar otomatis mempengaruhi sikap kita. Kalau kita mendengar lagu-lagu sedih, pasti lama-lama keluar air mata kita. Coba nanti praktekkan. Kalau kita mendengar lagu-lagu disco, tanpa sadar kita goyang-goyang, ya. Gak ada siapa-siapa tapi kita bisa goyang. Ini artinya pendengaran itu sangat mempengaruhi tindakan kita. Apa yang didengar itu yang menguasai tindakan, kehidupan, pola pikir kita. Maka di dalam firman Tuhan katakan, imanmu, kalau kamu mau beriman, dengarlah firman Kristus. Karena iman timbul dari pendengaran. Yang didengar bukan berita TV, tetapi firman Kristus. Ketika firman Kristus terus diperdengarkan, satu saat Roh Allah akan menginsahkan kita. Roh Allah meyakinkan kita. Itu bukti bahwa ini perkataan Tuhan. Tidak ada yang bisa membuat seseorang menjadi beriman kalau bukan Roh Allah. Tidak ada seseorang bisa menjadikan temannya, keluarganya beriman kalau tidak memperdengarkan firman Kristus. Maka kita sedih kalau kita hanya berdoa untuk keluarga-keluarga kita, tapi firman Kristus tak pernah diperdengarkan. Bagaimana dia beriman? Berdoa itu positif. Doa itu hal yang penting. Tapi kalau hanya doa sampai mati, tak pernah memperdengarkan berita Kristus, bagaimana Roh Kudus bekerja? Paling-paling Roh Kudus bekerja, ya, menyadarkan dia bahwa dia butuh Tuhan, menyadarkan dia bahwa dia orang berdosa. Tetapi jalan keluar dari dosa itu bagaimana? Kalau tidak diperdengarkan, dia tidak akan tahu, saudara. Maka penting sekali memperdengarkan berita tentang Kristus, bukan berita-berita mujizat. Maka Tuhan Yesus pun membuat mujizat. Dia bukan memberitakan mujizatnya. Dia membuat mujizat supaya orang banyak yang menyaksikan, melihat ini, tahu bahwa ini adalah Tuhan. Kalau bukan Tuhan, dia gak akan bisa melakukan air berubah menjadi anggur. Karena Tuhanlah dia, maka dia berkuasa mengubahkan air menjadi anggur yang jauh lebih enak dari anggur sebelumnya. Karena Tuhanlah dia, maka dia bisa ubahkan kehidupan kita yang hancur menjadi kehidupan yang bisa kita nikmati. Siapa di antara kita bukan dari keluarga hancur? Kita rata-rata dari latar belakang yang hancur. Lalu ketika ada mujizat terjadi di tengah kehidupan kita, Tuhan mengubahkan. Sesudah diubahkan, apa tujuan Tuhan mengubahkan itu? Supaya terbukti
bukti bagi kita, ini Tuhan. Kalau dulu nasihat manusia tidak bisa mengubah, teguran-teguran orang lain tidak bisa mengubah, nasihat orang tua yang paling dituakan pun tak bisa mengubah, tetapi kehadiran Kristus bisa mengubah rumah tangga yang hancur menjadi akur, rumah tangga yang berantakan menjadi damai. Ini mujizat saudara. Kenapa Tuhan buat mujizat? Menyatakan dirinya, dialah Tuhan. Bukan supaya kita cari-cari mujizat, bukan. Maka waktu Yesus di bumi pun, dia seringkali melarang sesudah dia menyembuhkan, jangan beritahukan kepada siapapun bahwa engkau telah tahir. Kenapa? Biasanya orang satu aja sembuh, langsung satu kampung tak. Kalau berdatu misalnya ya, satu sembuh 1000 gagal, yang satu ini digembar-gemborkan. Satu di sana hebat loh dukunnya, begini-begini. Satu saja langsung digembar-gemborkan bahwa ini hebat. Yesus yang melakukan mujizat, justru dia katakan jangan ceritakan. Mengapa? Karena tujuan kedatangannya dari sorga ke bumi bukan untuk mujizat itu, tetapi untuk memperkenalkan dirinya, siapakah dia. Supaya lewat mujizat yang terjadi, yang dikerjakan olehnya, mata kita terbuka mengenal Kristus. Pengenalan itu yang penting. Maka orang yang mengenal Yesus secara benar, imannya pasti konsisten, tidak berubah oleh situasi, oleh keadaan. Maka kenapa kita lama belajar? Biasanya orang kan cepat-cepat, ya 2 kali, 3 kali belajar udah terima Tuhan Yesus. Ya. Kenapa kita tidak seperti itu? Mengapa prosesnya lama? Supaya proses itu membuat pengenalan akan dia itu benar adanya. Pengenalan akan siapa Allah itu kunci utama. Kalau seseorang mengenal dengan benar, dengan jelas, maka apapun yang terjadi tidak akan pernah meninggalkan dia. Tidak akan pernah. Kenapa? Mengenal dengan jelas. Bahwa Tuhan gak pernah janjikan hanya berkat. Tuhan gak pernah janjikan semua beres. Tuhan gak pernah janjikan semuanya kalau mengikut aku tidak ada persoalan, tidak ada masalah. Tidak pernah. Berarti mengikut Tuhan, mengikut dalam semua situasi. Ikut dia bukan karena situasi beres, tapi ikut dia karena aku mengenal dia Tuhan. Kalau dia Tuhan berarti tidak ada yang lain. Di luar dia tidak ada. Berarti kalau tidak ada di luar dia, kemana aku pergi? Tidak ada selain kepada dia. Maka kita pernah mendengar lagu Mengikut Yesus Keputusan. Mungkin kita menyanyikan tanpa mengerti latar belakang. Ya, lagu itu dinyanyikan oleh seorang bapak yang punya 1 istri, 2 anak. Waktu itu mereka diancam. Kalau engkau mengikut Yesus, anakmu akan dibunuh. Tapi dia katakan, aku ikut Yesus. Di depan matanya anaknya mati. Ditembak mati. Lalu kesempatan kedua diberikan. Kalau engkau tetap mengikut Yesus, istrimu juga mati. Dia katakan, ku ikut Yesus walau sendiri. Ya, maka ada beberapa baik itu. Mengikut Yesus keputusanku pertama, kedua tetap ku ikut walau sendiri. Artinya walaupun anakku mati, istriku mati, aku tinggal sendiri, aku tetap ikut dia. Kenapa? Dia Tuhan, tidak ada yang lain. Jadi pengenalan dia akan Yesus sebagai Tuhan membuat dia tidak goncang oleh semua keadaan yang mengancam dia. Akhirnya istrinya mati di depan matanya. Kesempatan terakhir. Kalau engkau tetap ikut Yesus, nyawamu sendiri pun akan hilang. Dia katakan,
salib di depan, dunia di belakang. Artinya apa? Mengikut Yesus nomor satu, dunia menyayangi diri di belakang. Aku tidak sayangkan diri, tapi aku tetap ikut Yesus. Salib di depan. Salib di depan, dunia di belakang. Jadi inilah latar belakang lagu itu, sehingga kita mengerti mengapa dia menyanyikan itu, mengapa lagu ini sampai tenar. Karena ada satu yang mengenal Yesus itu dengan benar. Pengenalannya membuat dia berani mati, berkorban, keluarganya semuanya mati. Tapi ingat saudara-saudara, lewat kematian satu keluarga ini, benih Injil di kampung itu tumbuh sehingga satu desa menjadi percaya. Bayangkan, kenapa bisa orang kampung percaya? Karena melihat iman seperti itu. Kalau memang tidak ada kuasa di dalam Allahnya yang dia percaya, gak mungkin dia rela mati. Sehingga iman menghasilkan iman. Iman pengenalan yang benar akan Yesus, berani mati demi Injil, maka Injil tumbuh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk apa kita diselamatkan Tuhan? Untuk apa Tuhan membuat mukjizat? Supaya pengenalan kita benar, pengenalan kita akan siapa Tuhan itu jelas, tidak samar-samar. Maka mengikut Yesus, sekali ikut tetap ikut sampai mati, apapun resiko. Ini iman yang benar. Iman yang benar tidak melihat situasi dan keadaan. Iman yang benar memandang Yesus Tuhan, maka tetap ku ikut sampai aku mati. Ini iman yang konsisten. Bukan karena orang lain aku mundur. Tidak. Iman itu memandang Dia, bukan memandang siapa-siapa, bukan oleh karena siapa-siapa. Aku dengan Tuhanku. Maka mengikut Yesus keputusanku, bukan keputusan kami. Ya, mengikut Yesus keputusanku. Pribadi lepas pribadi, pengenalan juga sama, mengenal secara pribadi, menerima juga secara pribadi, mengikut juga pribadi. Bukan golongan, bukan kelompok, bukan organisasi, tetapi hatiku yang sudah mengenal Yesus Tuhan, aku akan tetap ikut Dia apapun yang terjadi. Ini harapan Tuhan, iman kita konsisten. Bukan hari ini antusias, besok mandek, lalu diberkati lagi antusias, ada masalah mandek. Ini namanya tidak konsisten. Maka waktu susah, orang bisa tekunnya luar biasa, doanya bertalu-talu. Tapi waktu sudah diberkati, lupa segalanya. Ini tidak konsisten, sudah. Waktu susah kita berdoa, bermohon kepada Tuhan, Tuhan berikan jalan keluar. Waktu Tuhan sudah beri jalan keluar, Tuhan di situ dulu, ku nikmati dulu karena sudah ada jalan keluar. Ya untunglah Tuhan tidak seperti manusia. Kalau Tuhan seperti kita, kurasa kita semua sudah kena kempel. Ya. Kita semua sudah kena hukum. Tapi karena Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kesabaran. Bagaimanapun karakter kita, Dia sabar menghadapi kita. Bagaimanapun sikap kita, Dia sabar menantikan kita. Itulah bukti Dia Tuhan. Tuhan pencipta, Tuhan pemilik, Tuhan sabar menantikan kita. Kapan hati kita berbalik kepada Dia? Maka banyak cara yang Dia kerjakan. Saudara, orang banyak tadi, kenapa Tuhan tidak percayakan dirinya? Karena iman mereka adalah iman yang situasional. Karena melihat mukjizat, antusias percaya. Besok waktu Yesus ditangkap, antusias mengejek, mengolok, melempari, dan sebagainya. Iman yang demikian tidak berkenan kepada Tuhan. Lalu saudara-saudara, lihatlah iman kita. Apa
apa dasar kita mau ikut Tuhan? Apa yang menjadi dasar kita percaya kepada Dia? Apakah karena didorong-dorong oleh teman kita? Apakah karena ada berkat yang kita dapat? Atau karena pengenalan kita? Kalau karena pengenalan kita, maka kita akan tetap ikut Dia. Yohanes 8 ayat 36 mengatakan, kita baca bersama. Yohanes 8 ayat 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Tetap, bukan sekali-sekali. Saudara, arti tetap itu berarti tetap dalam firman. Apa yang ku dengar, apa yang ku percaya, apa dasarku datang kepadanya, tetap di dalamnya. Siapa yang tetap di dalam firman-Ku, kamu adalah murid-Ku. Berarti arti tetap tidak bergeser, saudara. Tetap dalam firman, ada dasar. Dasar saya percaya ini. Dasar saya datang kepadanya, ini perkataannya. Bukan oleh karena manusia aku datang kepada Tuhan, tapi oleh karena perkataan Tuhan. Maka itu menjadi dasar aku tetap. Tidak mau bergeser ke kiri atau ke kanan, tetapi tetap dalam firman-Nya. Itulah yang bisa menjadi murid Tuhan. Itu pertama. Yang kedua, pertama, iman yang dikehendaki Tuhan adalah iman yang konsisten. Yang kedua, mengapa Yesus tidak mempercayakan kepada orang banyak tadi? Karena kemahatauan Yesus. Karena Dia Tuhan, Dia Allah yang Maha Tahu. Jadi walaupun kita katakan aku orangnya sangat rindu, tapi Tuhan, aku tahu. Kan gitu ya. Aku sangat merindukan Engkau Tuhan. Sudah lama aku belajar, mengapa Engkau tidak mempercayakan dirimu? Tuhan akan menjawab, aku tahu hatimu, aku tahu motivasimu, aku tahu tujuanmu datang kepadaku. Jadi motivasi yang gak benar Tuhan tahu, tujuan yang gak benar Tuhan tahu. Itu artinya Allah Maha Tahu. Kita tidak tahu, Allah Maha Tahu. Kan kita gak tahu ya apa motivasi teman-teman kita ya, gak tahu. Tapi Allah Maha Tahu. Walaupun orang banyak berduyun-duyun kata kami percaya kepadamu, Tuhan katakan, aku tidak mempercayakan diri kepadamu, karena aku tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab Ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Jangan kira Tuhan tidak tahu di hati kita. Apa yang ada jelas bagi Dia. Bagi teman kita tidak jelas, bagi sebelah kita tidak jelas, bagi Allah semua terang benderang. Maka gak bisa, hanya Allah yang tidak bisa dibohongi. Kalau manusia masih bisa dibohongi, dia gak tahu. Tapi Allah tidak bisa dibohongi dengan semua yang terjadi di dalam hati, dalam pikiran, dalam tindakan kita. Tuhan Maha Tahu. Jadi kalaupun orang banyak tadi katakan kami melihat tanda yang kau buat kau luar biasa, kami percaya kepadamu. Tuhan katakan, aku tahu. Aku tahu hatimu. Aku sudah melihat tujuan. Aku sudah mengerti motivasimu. Karena itu, aku tidak mempercayakan diriku kepadamu. Jadi kalau Allah tidak percayakan dirinya, saudara, sulit ya. Gak mungkin bertepuk sebelah tangan. Kalau orang mau berumah tangga, gak mungkin satu orang saja. Ya, si gadis bilang, aku percaya kepadamu, katanya kepada laki-laki. Tapi laki-laki bilang, aku tidak percaya. Ya, aku sangat sayang padamu, aku tahu isi hatimu. Akhirnya gak akan ketemu.
Kalau bertepuk sebelah tangan nggak ada suara, nggak bunyi. Tapi kalau bertepuk dua tangan baru ada bunyi. Beriman juga begitu. Kalau kita katakan aku beriman, mana bunyinya? Iman itu ada suaranya. Ketika seseorang beriman, ada suara. Gak bisa disembunyikan. Sama halnya dengan anak bayi lahir. Kalau bayi lahir, wah! Kalau nggak bunyi dia, kalau nggak bersuara dipukul sama dokter dan bidan. Ayo nangis. Ya. Berarti bayi lahir harus bersuara. Bayi rohani pun bersuara. Kalau kita katakan aku percaya, sudah pernah ada suaranya. Suara apa yang ada? Kalau sudah beriman, percaya Yesus, pasti orang dengar. Ya, dengar kabar. Kabar apa? Si itu sudah beriman, si itu sudah berubah. Dulu berdendam, sekarang pengampun. Kan gitu ya. Itu namanya mendengar. Dulu akar pahitnya dalam kali, sekarang dia sangat mengasihi. Dia gampang mengampuni, memaafkan. Itu artinya didengar. Iman tidak bisa disembunyikan. Iman terdengar, terlihat oleh orang lain dan dirasakan. Jadi sekarang coba tanya sebelahnya, kamu sudah pernah didengar orang? Pernahkah imanmu didengar? Atau sampai sekarang tak ada suara apa-apa? Sudah sekian puluh tahun menjadi Kristen, tapi tak ada bunyi apa-apa. Dari dulu sampai sekarang, aku masih seperti dahulu, gitu ya. Dulu begini, sekarang begini, nanti pun begitu. Sama saja terus. Kalau kita katakan aku sudah percaya, aku sudah beriman, tapi tak ada kedengaran apa-apa. Kalau orang beriman itu pasti kedengaran suaranya. Orang tahu, oh si anu itu terlihat sekali perubahannya. Nyata sekali. Dulu gak peduli orang lain, sekarang dia sudah mulai perhatian. Dulu cuek, pendiam, sekarang peramah. Ya, suka negur. Itu kan perubahan-perubahan. Perubahan yang terlihat, yang di dalam orang gak lihat. Maka apa yang di dalam akan keluar sehingga orang bisa melihat kita. Sebagai orang percaya akan menunjukkan imannya melalui perbuatannya. Perbuatan yang nyata keluar dari iman. Siapa yang beriman akan nampak dari tindakannya. Siapa yang mengasihi Tuhan akan terlihat dari tindakannya. Siapa yang membenci Tuhan juga terlihat dari tindakannya. Maka iblis senang sekali kalau kita membenci Tuhan. Ketika kita membenci Tuhan, terlihat ketika kita melakukan dosa. Saat kita melakukan dosa, itu berarti kita membenci Allah yang telah menyatakan diri bagi kita, yang sudah mengasihi kita. Kita benci Dia dengan perlakuan kita, dengan tindakan-tindakan kita. Kita menyatakan, aku benci Engkau Tuhan karena Engkau tidak sesuai dengan yang kuharapkan. Ya, itu artinya iman yang tidak konsisten. Kita mau Tuhan itu bisa kita atur. Kita mau Tuhan seperti harapan kita. Begitu tidak sesuai harapan, lalu kita salahkan Tuhan. Kita benci Tuhan. Kita lawan Tuhan. Akhirnya orang lain melihat kita, oh anaknya sendiri melawan Tuhan. Orang yang ditebusnya melawan Tuhan. Bagaimana kita yang jauh ini datang kepada Tuhannya? Itu yang disenangi oleh setan. Ketika orang percaya yang sudah ditebus oleh darah yang mahal melakukan dosa sama dengan melawan Tuhan. Ketika kita melawan Tuhan, setan bertepuk tangan. Setan sangat senang sehingga setan senyum-senyum. Ya, teruskan. Supaya apa? Supaya ketika orang percaya tidak lagi memuliakan Tuhan, tidak mengasihi Tuhan, tidak bisa bawa jiwa. Setan takut kali kita bawa jiwa. Maka kita yang percaya ini dibabat. Kita yang beriman ini diajak, dibujuk, dirayu, digoda, melawan dia. Supaya ketika ada dosa masuk di pikiran, dosa masuk di hati, tak bisa berbicara Injil. Siapa yang masuk dosa dalam pikiran dan hatinya, walaupun belum ditindak lanjuti, ya,
walaupun belum dilakukan, masih dalam pikiran, maka firman itu tertutup. Itu harapan iblis. Maka siapa kita yang sulit berbicara tentang Injil, berarti kita sudah makan racun dari kegelapan. Kita sudah makan dosa. Ketika dosa masuk, sulit berbicara tentang kebenaran, sulit menyampaikan Injil yang menyelamatkan. Padahal masih banyak sekali orang yang membutuhkan Injil. Tapi orang-orang percaya dibujuk rayu oleh setan supaya mengasihani diri dan menyalahkan Tuhan. Tuhan, kau tidak beradil, kau tidak berbuat ini dan itu. Sehingga waktu kita mempersalahkan Tuhan, kita hanya mempersalahkan sesama manusia, sesama orang percaya. Berhentilah pekerjaan Injil. Itu maunya iblis, saudara. Maka mari dengarkanlah perkataan Kristus. Kalau perkataan Kristus yang kita dengar, ini akan menerangi pikiran dan hati, membuka selebar-lebarnya apa yang diinginkan oleh setan dan apa yang diinginkan oleh Tuhan yang telah mengasihi kita. Suara siapa yang kita dengar? Kalau kita mendengar suara iblis, maka banyak kerugian kerajaan Allah. Kalau kita mendengarkan suara Tuhan, maka mulut kita ringan menyampaikan Injil dan banyak orang akan diberkati. Sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Sudah berapa lama kita menjadi orang yang diselamatkan? Lalu kapan mulai mulut kita tertutup? Sejak kapan mulai mulut tidak bisa menyampaikan kebenaran, menyampaikan Injil? Berarti ada dosa masuk. Selidiki hati kita. Ketika ada dosa berarti kita tidak beres di hadapan Tuhan. Tuhan tidak berfirman lagi. Tuhan tidak berbicara lagi. Sulit mengalir. Itu firman seperti air segar, air sejuk. Ketika air mengalir kepada kita, kita gampang mengalirkannya. Tapi kalau tidak ada firman bagi kita, kita sendiri kekeringan. Tidak mungkin bisa kita alirkan kepada orang lain. Oleh karena itu, bagi saudara-saudara yang sudah lama beriman, mari bangkit. Lihat siapa musuh kita. Lihat siapa pencipta yang mengasihi kita. Pandang dia. Bukan pandang sesama. Bukan lihat orang lain. Lihat Tuhan yang telah mati bagi kita. Kasihnya tak terbayar dengan apapun. Ya, dengan apakah bisa kita balas perbuatannya? Tak ada. Hanya dengan menyaksikan kebenaran, menyaksikan cinta kasih yang telah kita alami. Itu tugas kita bersama. Kalau hanya tugas saya, sampai kapankah isi dunia ini bisa mendengar Injil? Setiap orang percaya, setiap orang yang telah diselamatkan bertugas menyaksikan. Walaupun bukan khotbah di mimbar, tapi bersaksi di mana kita ditempatkan oleh Allah, di mana kita bekerja masing-masing. Itu tugas kita. Maka dengarkan suaranya. Ketika dia berfirman, ini akan mengalir. Mengapa tidak mengalir lagi? Mungkin sudah tersumbat karena ada dosa di sini. Sumbatannya harus dibuang supaya air itu kembali mengalir. Kalau sumbatannya dibiarkan, lama kelamaan semakin hari semakin bau airnya. Terlalu lama air akan bau. Tapi kalau terus mengalir, dia akan segar dan segar, menyegarkan, menyejukkan orang lain. Mari kita bertobat. Saudara-saudara yang sudah lama percaya, bangkit kembali, pandang Kristus. Dia yang telah menebus kita. Dengan apa kita bisa bayar? Dengan apa kita bisa lakukan? Perbuatan apa? Membalaskan kasih Tuhan. Tidak ada. Selain kita bisa bersaksi. Kesaksian pun yang sudah terjadi. Yang kita saksikan, yang kita alami, saudara. Itulah yang diharapkan Tuhan. Kita pasti pulang. Semua manusia pasti pulang. Selagi ada waktu, selagi ada kesempatan, mari pakaikan. Pakaikan menyatakan kebenaran. Masih banyak yang membutuhkan.
supaya waktu-waktu kita tidak sia-sia. Waktu yang masih ada tidak terbuang, tapi ada jiwa-jiwa yang bisa mendengar kebenaran, mendengar Injil yang membuat dia sampai kepada iman. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Kristus. Kalau kita diam saja, bagaimanakah mereka mendengarnya? Mari kita bangkit memberitakan kebenaran yang sudah jadi dalam hidup kita, agar bertambah orang yang menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan, bukan memusuhi Tuhan. Inilah kebenaran yang bisa kita dengar hari ini. Bagi saudara-saudara kami, mengapa Allah belum mempercayakan diri? Karena Tuhan tahu hati saudara. Walaupun saudara katakan aku rindu, Tuhan Maha tahu. Orang yang rindu pasti Tuhan jumpai. Tuhan tidak pernah abaikan Sakeus yang mencari Tuhan, Sakeus yang merindukan Tuhan, Tuhan jumpai. Kalau saudara pun rindu, banyak cara Tuhan menjumpai saudara. Kerinduan Tuhan semua orang diselamatkan. Tidak mungkin dia tidak menjumpai kalau ada kerinduan kita untuk diselamatkan. Tapi kalau kerinduan kita hanya untuk mendapat berkat, maka Tuhan tidak mempercayakan dirinya bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami tahu beriman itu bukan senantiasa, bukan hanya sesaat saja, tetapi secara konsisten. Baik atau tidak baik keadaannya, diberkati atau mengalami kesulitan hidup, kami tetap konsisten mengikut Engkau. Karena pengenalan kami akan Engkau, Yesus sebagai Tuhan. Tidak ada yang lain ya Tuhan, selain Engkau yang telah mengasihi kami, yang telah berkorban bagi kami. Dengan apakah kami bisa membalas perbuatan cinta kasih? Selain kami hanya menjadi saksi di tengah-tengah bumi ini, menyaksikan perbuatan yang sudah kami alami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah lama belajar, yang mengatakan mereka sangat rindu untuk diselamatkan. Tetapi Engkau Tuhan Maha tahu. Engkau tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Engkau tahu apa motivasi mereka, sehingga Engkau sendiri tidak mempercayakan dirimu. Sadarkanlah kami ya Tuhan, supaya mulai saat ini ketika firman-Mu diperdengarkan, kami boleh berubah dari motivasi yang tidak benar kepada motivasi yang jelas, yaitu untuk mendapatkan keselamatan. Karena untuk itulah Engkau datang ke dunia ini. Berkatilah firman yang sudah diperdengarkan, supaya masing-masing kami mendapat berkat dan firman tersimpan di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.